Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya, walaupun hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di sekolah minggu, tapi adik-adik yang di rumah semuanya pasti luar biasa. Yes, yes, yes. Ya kan? Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita memperingati apa ya? Apa ya kak? Wah benar, ada adik-adik yang benar. Hari ini kita memperingati Hari Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Memperingati kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Wow, ribuan tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kakak dan untuk adik-adik semuanya. Untuk itu, Komisi Sekolah Minggu sudah menyiapkan sebuah film singkat yang diambil dari YouTube untuk membantu adik-adik lebih mengerti lagi bagaimana ya kematian Tuhan Yesus ribuan tahun lalu di atas kayu salib, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi saya, mengasihi adik-adik, mengasihi kita semuanya. Oke deh, sebelum kita menonton filmnya, kakak mau ajak semuanya adik-adik untuk duduk yang manis, duduk yang tenang, angkat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kakak mau berdoa buat adik-adik supaya film yang nantinya kita tonton boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kematian Tuhan di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu bagi kami, anak-anak Tuhan yang begitu Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, karena hari ini juga walaupun kami berada di rumah, kami masih boleh kembali memperingati hari kematian Tuhan, hari Jumat Agung, bersama-sama dengan keluarga kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau menonton film tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja atas hati kami, pikiran kami, menenangkan kami, dan memampukan kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat mengerti bagaimana besarnya kasih Tuhan yang telah rela mati di atas kayu salib demi membayar harga kami lunas, demi menghapuskan dosa-dosa kami, demi memperlayakan kami untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa. Untuk itu, selamat menonton adik-adik. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu.
Nah, adik-adik pasti sudah selesai menonton film singkat tentang bagaimana kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kan? Atas tuduhan dari imam besar, imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat, akhirnya Tuhan Yesus harus disalib. Yesus disalib bukan karena ia berdosa. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tuhan Yesus disalib karena kesalahan manusia. Manusia sudah berdosa. Dosa kitalah, dosa Kavio, dosa adik-adik, itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kitalah yang seharusnya disalib. Tetapi karena cintanya Tuhan yang begitu besar, Tuhan Yesus memberi dirinya untuk disalib. Ia mengorbankan dirinya karena cintanya kepada kita manusia. Kenapa ya Yesus harus disalib, Kak? Pasti adik-adik ada yang bertanya seperti itu, kan? Sebenarnya banyak cara yang bisa Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita manusia. Tetapi karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Bapa, maka Tuhan Yesus harus taat. Dan Tuhan Yesus sudah taat melakukannya, Tuhan Yesus sudah taat disalib, dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya mati di atas kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Sebenarnya kita tidak layak, tidak pantas menerima keselamatan. Tapi Yesus yang begitu mengasihi kita melakukannya bagi kita. Karena apa? Sekali lagi, karena cintanya Tuhan Yesus untuk Kavio, untuk adik-adik, untuk kita semua di dunia begitu besarnya. Nah, untuk itu saat ini Kavio mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih untuk keselamatan yang sangat istimewa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, orang yang berdosa yang telah diubahkan menjadi orang yang begitu dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Yuk, sekarang kembali duduk yang manis, duduk yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, adik-adik semuanya tutup matanya dengan sikap berdoa. Kita mau bersama-sama menaikkan doa ucapan syukur kita, doa kita kepada Tuhan Yesus untuk memperingati kematiannya di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu. Adik-adik semua, ikuti Kavio berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih karena ribuan tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah taat mendengarkan Bapa dan mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah mengampuni semua dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami. Terima kasih karena kematian Tuhan di atas kayu salib, kami sudah boleh beroleh keselamatan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini melalui peringatan akan kematian Tuhan di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu, kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GMII Anugerah Sidorame, kami datang ke hadapan Tuhan berjanji untuk terus mengasihi Tuhan, untuk selalu mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, mengasihi guru kami, dan mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu begitu mengasihi kami. Ampuni kesalahan teman-teman kami,
karena juga Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak yang taat dan mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, demikianlah video dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik. Selamat Hari Jumat Agung. Dah.